I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi channel CJM. Dan ini dia pastinya udah kita sama-sama tunggu-tunggu prediksi lengkap Premier League musim 2017-18. Dan gue bakal kasih lihat kalian pastinya di sini nanti untuk tabel lengkapnya dari posisi 1 sampai 20. Kita bakal mulai dari bawah pastinya. Dan sebelum mulai, gue mau kasih tahu dulu kalau ini benar-benar pendapat gue murni. Jadi buat kalian yang misalnya fans Liverpool atau kalian fans United, Arsenal, terus kayak kalian ngelihat gue taruh tim kesayangan kalian di posisi yang rendah mungkin, gue harap kalian gak baper. Kayak cobalah jadi fans dewasa, karena ini prediksi gue dan ini opini gue. Kalau kalian mau berpendapat silahkan banget. Gue bakal buka comment section di bawah untuk kalian tulis posisi Premier League musim depan menurut kalian seperti apa di akhir musim, posisi pertama sampai 20. Dan gue bisa bilang sedikit kalau ini gue agak mainnya gak aman. Gue agak coba untuk keluar dari zona nyaman, karena di Premier League 16-17 kemarin gue kayak rasa gue bener-bener mainnya aman banget prediksinya. Kayak bener-bener gue sama kebanyakan orang tuh prediksinya sama. Nah sekarang gue bener pengen coba untuk keluar dari jalur itu, dan gue bener-bener ya udah apa yang ada di otak gue, opini gue bakal langsung keluarin tanpa gue filter. Dan akhirnya jadilah klasemen lengkap ini. Jadi tanpa lama-lama kita langsung mulai aja dari 3 tim yang menurut gue bakal degradasi musim depan, atau musim ini kita bisa bilang sekarang karena udah memulai Premier League 17-18. Watford, Burnley, dan juga Huddersfield. Jadi 3 tim ini yang menurut gue bakal turun ke Championship di akhir musim ini. Dan ini agak sulit sebenarnya, jujur sih, kayak bikin prediksi Premier League musim ini tuh bener-bener sulit banget. Kenapa? Karena setiap tim tuh kayak, bahkan tim-tim yang baru promosi pun punya pemain-pemain baru yang menurutku bagus gitu loh. Huddersfield punya Aaron Moy, kalau kalian tahu, pemain dari City yang itu bener-bener bagus banget. Tapi kayak terpaksa gue taruh mereka di posisi 20 karena bakal sulit banget untuk mereka bersaing sama tim-tim Premier League lain, yang tim-tim lain tuh udah tahu gimana caranya bertahan gitu loh. Mereka sama Brighton kalau nggak salah tuh musim perdana deh, ada di jersey Brighton. Jadi mereka berdua tuh pertama kali main di Premier League, di top flight, dan mereka mungkin bakal kesulitan untuk coba keluar dari zona degradasi. Mungkin mereka awal-awal musim bisa, tapi begitu mencapai pertengahan ke akhir musim itu bakal sulit banget, karena klub-klub Premier League lain tadi bursa transfer Januari itu bakal pasti memperkuat tim, dan mereka bakal kesulitan kalau misalnya mereka nggak berbuat banyak gitu loh. Walaupun mereka punya manajer yang luar biasa energik, kalian tahu sendiri, itu orang Jerman juga kalau nggak salah manajer mereka. Dan ya, posisi 20 Huddersfield. Dan posisi 19 gue taruh Burnley. Kenapa? Salah satunya adalah karena Michael Keane keluar, pindah ke Everton pastinya. Dan Keane ini musim lalu, musim 2016-17, menurut gue bersama dengan Tom Heaton tuh salah satu yang bikin Burnley bisa finish di posisi ke-16, nggak jadi degradasi gitu loh. Jadi kayak musim ini setelah mereka jual Michael Keane, menurut gue ya udah nggak ada lagi tuh tembok pertahanan yang benar-benar kuat di lini belakang mereka. Dan ini bakal benar-benar bikin mereka kesulitan, walaupun mereka datangin beberapa main bagus juga gitu loh. Tapi menurut gue kayak itu pertahanan tuh salah satu hal terpenting, dan Michael Keane ya menjelma jadi salah satu back terbaik Inggris. Karena apa? Karena Burnley diserang mulu musim lalu. Dan sekarang Michael Keane keluar, ya udah nggak ada lagi yang jaga pertahanan mereka gitu. Dan posisi 18 Watford. Walaupun Watford berhasil dapetin Marco Silva, mantan manajer Hull, yang menurut gue Marco Silva hampir nyelamatin Hull musim lalu dari zona degradasi. Kalau misalnya dia datangnya lebih cepat waktu itu, menurut gue Hull bisa aman sih. Dan sekarang pindah ke Watford, dan Watford pun punya squad yang ya oke lah. Mereka musim lalu finish di posisi ke-17, tapi menurut gue musim ini sama kayak Burnley, mereka bakal kalah saing sama tim-tim lain. Jadi ini adalah 3 tim yang menurut gue bakal degradasi: Watford, Burnley, dan juga Huddersfield. Nah sekarang gue bakal langsung munculin posisi ke-11 sampai 17. Boom. Jadi ini adalah semua tim yang gue prediksikan bakal dari bottom 10 dari Premier League atau di papan bawah. Jadi dimulai dari posisi ke-17, yaitu Newcastle, yang merupakan tim yang baru aja promosi. Nah ini mungkin kalian bingung, kenapa gue taruh Newcastle lebih rendah daripada Brighton. Brighton di posisi ke-14, sama-sama tim promosi. Dan Newcastle punya materi pemain, gue akui lebih bagus daripada Brighton. Karena Newcastle ini menurut gue kayak, mereka itu apa ya, justru karena mereka mungkin ngerasa mereka harus kembali ke Premier League, mereka punya kualitas squad yang mungkin di atas beberapa tim papan bawah Premier League,
mereka bakal kesandung di situ. Dan mereka itu benar-benar kayak ekspektasi dari fans itu terlalu berlebihan menurut gue. Ekspektasi fans Newcastle ini tuh kayak nganggap bahwa Newcastle begitu promosi bakal langsung bisa masuk ke tembus top 10, bahkan Eropa gitu loh. Kayak karena emang gue tahu Newcastle ini klub besar, klub yang benar-benar harusnya ada di situ, di atas sana gitu bersama tim-tim besar Premier League. Tapi entah kenapa mereka benar-benar blunder banget beberapa musim. Dan kayak materi squad mereka bagus, tapi ini juga gue agak sulit nempatin mereka di posisi ke-17. Tapi akhirnya gue tempatin di sana karena menurut gue mereka bakal apa ya, gimana ya, kayak ada unsur kagetnya dari mereka main di Championship dan mereka akhirnya balik lagi ke Premier League gitu loh. Musim lalu mereka juara Championship, tapi menurut gue kayak itu bakal bikin mereka bahkan jadi kayak apa ya, agak sedikit wah gila nih Premier League ternyata sulit ya gitu-gitu pokoknya. Karena mereka udah kebiasaan ngelawan tim-tim yang istilahnya gampang di Championship musim lalu gitu loh. Jadi menurut gue itu kenapa gue taruh Newcastle di posisi ke-17. Dan mereka bakal aman, mereka bakal stay pastinya karena kualitas squad mereka menurut gue cukup bagus. Dan selanjutnya di posisi ke-16 ada Crystal Palace. Ada Frank de Boer di sana, manajer baru mereka, mantan pelatih dari Ajax. Dan kelihatan dari cara bermain Ajax waktu ditangani sama de Boer itu mainnya cukup bagus. Dan Crystal Palace pun punya beberapa new signing yang menurut gue cukup bagus. Jadi mereka bisa bertahan. Dan mereka musim lalu pun finish di posisi ke-14 gitu loh di Premier League. Jadi kayak menurut gue gak ada alasan mereka bakal degradasi musim ini. Terus posisi ke-15, nah ini dia Swansea City, yang menurut gue juga salah satu tim yang ya emang tim-tim papan bawah Premier League, tapi mereka bisa somehow stay up setiap musimnya gitu loh. Dan ini posisi ke-15 ini kalau mereka berhasil pertahanin Sigurdsson di sana. Kalau mereka gagal pertahanan Sigurdsson dan Sigurdsson pergi, mereka bakal lebih rendah dari ini. Karena Sigurdsson tuh bener-bener yang kayak seorang diri aja tuh bisa dapetin berapa poin buat Swansea musim lalu. Penampilan luar biasa Sigurdsson gitu loh, bener-bener one man show menurut gue, kayak dari bola mati, kayak dari free kick atau apapun. Dan mereka pastinya punya Tammy Abraham kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah Tammy Abraham dipinjem Swansea, jadi ini juga bisa jadi faktor dimana pencetak gol. Tammy Abraham pasti bisa ngebantu mereka dapetin poin lebih dan bisa stay up di Premier League. Dan posisi ke-14 Brighton pastinya. Ini jersey tim yang jersey gue pakai, buset bang, ini bakal gue taruh di posisi ke-14. Dan mereka menurut gue bakal jadi salah satu tim promosi yang jadi kuda hitam di Premier League musim ini. Dan ya Brighton ini menurut gue salah satu pemain bagusnya adalah Anthony Knockaert. Kalian tahu, mantan pemain Leicester City. Itu pemain yang benar-benar udah kayak main di Championship tuh udah kayak main mana kecil, gila, udah gampang banget. Dan dia menurut gue bakal jadi pemain kunci dari Brighton musim ini. Dan dia itu tipe-tipe model kayak Mahrez gitu sih, pemain sayap yang luar biasa, teknik tinggi. Dan dia bakal menurut gue dapetin lawan-lawan sepadan di Premier League musim ini. Ini bakal seru banget ngelihat Brighton seperti apa. Dan mereka juga kalau nggak salah datengin kiper Valencia ya, Matthew Ryan kalau nggak salah. Jadi ini bakal jadi musim yang seru banget buat Brighton. Dan gue prediksi mereka bakal jadi kuda hitam, makanya gue taruh mereka di posisi 14 dan mereka bakal stay di Premier League. Untuk posisi ke-13 ada Stoke City, tim yang juga baru aja kehilangan salah satu pilar utama mereka, Marko Arnautovic. Dan Stoke ini ya kalian tahu sendiri, setiap musimnya berhasil stay mid-table. Tapi mereka kayak gak pernah ngincer apapun, gak pernah ngincer Eropa, terus juga gak pernah takut degradasi karena posisi mereka selalu aman gitu loh. Dan menurut gue kayak musim depan ya bakal seperti itu juga. Kalau nggak mereka bisa bertahan di posisi ke-13, karena musim lalu mereka di posisi ke-13, mereka bakal lebih rendah dari itu. Karena pastinya kehilangan Arnautovic. Walaupun mereka dapat Kurt Zouma kalau nggak salah, dipinjam dari Chelsea semusim. Jadi itu pun bisa jadi suntikan kualitas yang cukup oke di sisi pertahanan mereka. Dan semakin kuat pertahanan Stoke yang udah dikenal kan luar biasa, pemain yang bener-bener tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Oke, kita bakal lanjut ke posisi 12, ada West Brom. West Brom pun menurut gue kayak salah satu tim yang bisa mengejutkan. Musim lalu mereka finish di posisi 10, bayangin, luar biasa banget. Dan musim ini pastinya dengan uang lah segala macam tim-tim besar udah habisin, menurut gue West Brom bakal sedikit kesulitan. Tapi mereka pun punya salah satu new signing yang menurut gue bagus, J. Rodriguez dari Southampton. Dan itu bisa jadi suntikan kualitas di sisi penyerangan mereka, dan ini bisa ngebantu mereka untuk konsisten di mid-table Premier League. Untuk posisi ke-11 ada Bournemouth pastinya yang gue taruh di sini. Ini juga salah satu tim yang musim lalu cukup oke, berhasil tembus top 10, finish di posisi 9. Tapi musim ini menurut gue mereka bakal sedikit kesulitan, karena pasti tim-tim besar ini kualitasnya udah gak main-main gitu loh.
perbandingannya udah terlalu jauh. Tapi untuk seorang Eddie Howe, dia udah tahu banget gimana caranya untuk stay di mid table dari Premier League, dan menurut gue mereka bakal bisa melakukan pekerjaan itu dengan sangat mudah. Dan oke, kita bakal masuk ke top 10 sekarang, dan gue bakal kasih unjuk kalian dulu posisi ke-7 sampai ke-10. Jadi ya, ini kalian bisa lihat, dan mungkin kalian kaget ya, di posisi ke-7 ada Chelsea. Kita bakal ke situ sebentar. Posisi 10 dulu, Southampton. Jadi Southampton ini menurut gue ya tim yang setiap musimnya ngejual pemain berkualitas, tapi kayak mereka somehow bisa aja stay di situ gitu loh. Mereka bisa konsisten masuk ke top 10. Musim lalu mereka finish di posisi ke-8. Di saat kayak setiap musimnya tuh kita udah tahu banget pemain-pemain Southampton pasti bakal dicomot-comot sama klub besar Premier League. Dan ini mereka bakal kesulitan kalau misalnya Virgil van Dijk itu pergi. Makanya menurut gue mereka finish di posisi 10 udah bagus. Virgil van Dijk udah jelas banget kayak minta dijual. Tapi waktu itu kan sempat masalah sama Liverpool karena katanya Liverpool negosiasinya diam-diam atau kayak nggak fair atau curang gimana, akhirnya berhenti. Dan akhirnya Liverpool mundur. Tapi maksudnya itu gak menutup kemungkinan bahwa klub besar Premier League lain bakal berhenti ngejar dia gitu loh. Pasti ada aja klub yang mau ngejar dia, karena dia center back yang luar biasa bagus. Dan kalau misalnya Virgil van Dijk pergi, Southampton bakal benar-benar kesulitan. Tapi ya entah gimana caranya Southampton ini emang selalu punya aja pemain-pemain bagus, entah itu pemain muda atau pemain yang mereka baru beli, yang bisa ngebantu mereka tembus 10 besar di Premier League. Dan itu sebabnya gue taruh mereka di posisi 10. Dan untuk posisi 9, West Ham United, menurut gue ini luar biasa. Ini salah satu tim dengan aktivitas transfer di summer kemarin yang luar biasa bagus, yang saat ini masih dibuka pastinya. Mereka punya Joe Hart, Zabaleta, dan mereka yang terpenting adalah datengin Javier Hernandez, Chicharito. Mereka juga punya Arnautovic pastinya. Jadi menurut gue Chicharito ini seorang goal getter yang udah terbukti bersama United waktu itu di Premier League. Dan dengan dia balik ke Premier League, datang bersama West Ham, ini bakal luar biasa sih. Walaupun Chicharito udah gak muda lagi, tapi menurut gue kualitas masih tetap ada. Dia pemain Meksiko yang luar biasa. Dia kayak tipe striker yang udah kalau misalnya lu taruh di satu tim, itu udah terjamin belasan gol dia. 2 digit tuh terjamin buat Chicharito di dalam satu musim gitu loh. Emang dia tipe striker yang finisher banget. Jadi gue gak ragu untuk nempatin West Ham di posisi 9. Bahkan menurut gue kayak mereka bisa lebih tinggi dari itu gitu loh. Tapi kan sulit pastinya, karena tim-tim di atas ini yang bakal gue sebutin ini ya tim-tim yang ngeluarin dana gak sedikit untuk memperbaiki squad mereka, yang udah kuat sebenarnya dari musim lalu. Oke, kita bakal lanjut ke posisi ke-8, Leicester City. Jadi menurut gue Leicester City musim lalu ini agak sedikit keok, finish di posisi ke-12, karena mereka fokus ke Liga Champions. Kalian tahu sendiri, mereka rotasi squad abis-abisan, mereka pentingin Liga Champions. Dan mereka bahkan bisa lolos dari grup gitu kan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Di musim perdana mereka di Liga Champions, mereka lolos dari grup. Dan itu yang bikin kayak mereka mungkin menghadapi pertandingan-pertandingan Premier League setiap pekannya tuh kayak jadi kurang excited gitu loh. Jadi kurang kayak termotivasi, karena mereka lebih fokus ke Liga Champions. Kayak mereka begitu main di weekend, model-model lawan Burnley, lawan Stoke, aduh main di Premier League lagi. Dan ketika mereka main di Champions League, mereka semangat banget gitu loh, karena mereka gak pernah main di Eropa pastinya kan, buat sebagian besar pemain. Jadi menurut gue ini yang bakal bikin Leicester bisa lebih konsisten di musim ini, karena mereka gak ada fokus lain. Fokus mereka benar-benar cuma Premier League, dan mereka bakal bisa. Apalagi mereka punya Kelechi Iheanacho, striker muda dari City, yang menurut gue ini bakal mencetak banyak gol buat Leicester City. Dan apalagi kalau misalnya Vardy juga Mahrez stay, mereka punya Ibora, salah satu yang mereka dari Sevilla juga. Ini menurut gue bakal luar biasa Leicester City. Dan posisi ke-7 ini dia. Ini yang mungkin sedikit kontroversial buat sebagian besar dari kalian. Chelsea, juara bertahan, masih juara Premier League musim lalu, gue taruh di posisi ke-7. Ini sebenarnya agak sulit juga sih, karena sejujurnya 6 besar ini benar-benar gue gak ngerti harus nempatinnya di mana tim-timnya. Tapi Chelsea menurut gue satu yang mereka blunder adalah mereka jual Matic. Nemanja Matic itu salah satu pemain terbaik mereka musim lalu saat mereka juara. Dia yang benar-benar ngejaga pertahanan Chelsea bisa segitu kuatnya. Dia yang ngejaga keseimbangan lini tengah Chelsea, tapi dia dijual malah. Kayak menurut gue, walaupun Kante menurut gue oke banget, tapi kayak bakal beda kalau Kante gak main sama Matic gitu. Walaupun kalian mungkin bisa bilang, bang, Chelsea datangin Bakayoko bang. Tetap aja menurut gue kayak gak semudah itu Bakayoko bakal langsung bisa klop sama permainan Chelsea. Belum lagi sama Conte pastinya, yang tipe manajer yang emang kayak punya idealisme tersendiri gitu loh buat taktik segala macem. Mereka datangin Morata juga, Rudiger juga. Mereka udah punya squad yang bagus, Eden Hazard. Tapi menurut gue kayak ini justru tuh bakal gimana ya, kayak Chelsea tuh kebiasaannya kayak gitu. Setelah juara waktu itu mereka juga finish di posisi ke-10 atau 12 gitu kan. Jadi kayak gue gak kaget kalau misalnya Chelsea bakal finish di luar top 6 musim ini. Karena
pemain-pemain yang mereka datangin itu, Bakayoko, Rudiger, dan Morata menurut gue nggak bakal segampang itu untuk langsung masuk ke sistemnya Conte dan bisa main dengan bagus. Mungkin Morata bisa sedikit lebih mudah karena Morata pernah main di bawah Conte kan, waktu saat dia dipinjemin ke Juventus waktu itu dari Madrid. Dan tetap aja menurut gue ini bakal sulit buat Chelsea. Walaupun kayak ya nggak menutup kemungkinan Chelsea bisa juara berturut-turut back to back, mungkin aja. Kayak ini buat posisi 1-7 menurut gue kayak ini prediksi banget, ini opini murni gue sih. Kayak cenayangnya udah taruh ini di sini gitu. Tapi menurut gua kayak Chelsea ya itu salah satu blunder terbesarnya adalah Matic, dan itu bakal penting banget. Seorang defensive mid yang bagus di Premier League itu sedikit. Dan Matic dijual ke United. Itu I don't know. Gue udah nggak tahu. Dan kita bakal masuk ke posisi 5 dan 6. Gue bakal cerita kalian dulu. Jadi kalian bisa lihat di posisi ke-6 ini ada Liverpool, gue taruh di situ. Liverpool skuadnya lumayan bagus. Mohamed Salah datang, ada Solanke juga, left back Andrew Robertson dari Hull City, itu left back muda yang luar biasa bagus menurut gua. Dan mereka pun punya squad yang kayak cukup mengerikan. Kalau misalnya mereka bisa tahan Coutinho rumornya bakal ke Barca lah, bla 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 gitu kan. Dan itu mungkin aja terjadi dalam waktu dekat ini karena bursa transfer nggak bakal ditutup sampai akhir bulan kan, sampai akhir bulan Agustus gitu loh. Jadi masih ada kesempatan untuk Barcelona negosiasi sama Philippe Coutinho, dan Coutinho adalah bisa dibilang ya pemain terbaik mereka gitu. Tapi menurut gue kayak Liverpool dengan mereka balik ke Liga Champions, fokus mereka terpecah lagi-lagi. Dan ini yang bakal bikin mereka justru menurun kualitasnya dibanding musim lalu. Karena Liverpool ini adalah tim yang kayak punya sejarah luar biasa di Liga Champions di Eropa, dan mereka gak mungkin banget nelantaran Eropa demi Liga. Malah menurut gue sebaliknya, Jurgen Klopp bakal mati-matian main di Liga Champions, nurunin pemain utama mereka, sampai akhirnya mereka kayak agak sedikit menelantarkan Premier League. Dan ini yang bikin gue taruh mereka di posisi ke-6, karena kemungkinan itu bakal terjadi. Karena kalau misalnya bicara soal kualitas, soal new signing, ini semua tim yang ada di atas Liverpool saat ini tuh punya itu. Dan bahkan ada Chelsea di bawah mereka gitu loh. West Ham pun juga. Kayak jadi kalau misalnya ngomong Liverpool punya aktivitas transfer itu bagus, ya semua tim yang ada di atas mereka yang gue taruh di sini bagus juga gitu loh. Jadi bingung juga. Dan gue sekarang bakal kasih lihat kalian posisi ketiga, keempat, dan juga kelima. Jadi di posisi kelima, ya ini mungkin sedikit mengejutkan buat sebagian besar kalian. Manchester City ada di sana. Kayak ini gue yakin banget 80% orang yang prediksi pasti bakal bilang City bakal jadi juara Premier League atau United lah. Tapi gue taruh mereka bahkan di posisi ketiga dan kelima. Dan salah satu yang mengejutkan lagi lah Everton, gue taruh di posisi keempat. Menurut gue Everton walaupun jual Lukaku, tapi mereka itu berhasil kayak gimana ya, dapat pemain-main di posisi yang berbeda gitu loh. Dari hasil uang penjualan Lukaku, kayak ngejual satu pemain, mereka bisa dapat kiper Pickford, mereka dapat center back Michael Keane, mereka dapat Rooney dan juga Sandro Ramirez. Menurut gue ini tambahannya luar biasa untuk Everton. Dan mereka, gue gak heran kalau misalnya mereka bisa tembus 4 besar. Ini mungkin sedikit radikal atau sedikit gila gue taruh mereka di posisi keempat, tapi menurut gue ini bisa aja terjadi. Manajer mereka bagus banget, Ronald Koeman, udah ngerti banget lah. Dengan pengalaman Rooney, Sandro Ramirez kita tahu lah, mantan pemain Barcelona, pastinya udah punya teknik tinggi, kualitas, dia udah dilatih bersama dengan main-main terbaik dunia. Udah gak heran kiper Jordan Pickford, salah satu kiper terbaik di Liga Inggris pastinya. Dan kayak ini Pickford menurut gue pembuktian banget dia main di klub sebagus Everton dibanding Sunderland dulu pastinya. Dan kayak dia bakal bisa mencapai potensi terbaiknya di sini menurut gue. Michael Keane juga salah satu center back terbaik di Inggris saat ini, di Eropa mungkin bahkan. Dan kayak dengan pertahanan yang kuat, ya udah ditambah beberapa pemain lagi mungkin di sisi tengah ataupun di depan. Mereka bakal, satu lagi Davy Klaassen yang gue lupa, itu juga salah satu pemain kreatif yang luar biasa, kreator yang benar-benar menurut gue bisa jadi pembeda gitu loh. Dan kayak Everton tuh datangin main pintar, semua lini mereka tambah gitu loh, kiper, pemain bertahan, tengah, depan, semuanya ada tambahan yang menurut gue ini penting banget. Jadi kayak kalau misalnya disuruh pilih Lukaku 1 atau 5 pemain ini, menurut gue mendingan pilih 5 pemain lah di 5 posisi berbeda gitu loh, dibanding cuma 1 Lukaku. Yang gue gak bilang Lukaku buruk, tapi tetap lah gak bakal bisa ngalahin kualitas 5 pemain di posisi berbeda yang bakal bikin Everton menurut gue bisa tembus top 4 dari Premier League gitu loh. Dan untuk City pun sama. City ini ngeluarin duit gila-gilaan. Bayangin Ederson, kiper, rekor. Mereka datangin 3 back, full back bahkan. Mereka punya Benjamin Mendy, Kyle Walker,
Terus mereka juga datangin Danilo. Kayak ini tuh suntikan yang luar biasa. Dan kayak emang bener masalah City musim lalu dari musim-musim sebelumnya, di beberapa tahun terakhir tuh ya adalah fullback. Dan mereka udah benahi ini. John Stones juga udah ada dari musim lalu. Jadi menurut gue City bakal bener-bener kuat banget. Tapi kenapa mereka di posisi kelima? Menurut gue kayak gak semudah itu gabungin pemain-pemain bintang dari klub-klub lain untuk langsung main klub, khususnya di posisi bertahan gitu loh. Kayak gak bakal segampang itu. Walaupun gue tahu Kyle Walker bener-bener bagus banget, Mendy seperti apa bagusnya di Monaco, tahu sendiri lah ya. Tapi tetap menurut gue gak bakal semudah itu. Dan Ederson pun pas kemarin gue nonton di pertandingan Manchester Derby yang di Amerika Serikat, gak terlalu meyakinkan sih. Kayak ya blunder-blunder juga tuh. Dan kayak menurut gue ya sekali lagi Pep Guardiola ini kayak bener-bener berani banget. Udah beli Claudio Bravo gagal di musim lalu, dia beli lagi kiper mahal Ederson sekarang. Tapi menurut gue kayak kualitas untuk City gak usah diragukan lagi lah. Mereka bener-bener tim yang sangat-sangat bagus. Mereka ngeluarin dana udah bener-bener gak mikir lagi tuh. Belum lagi Bernardo Silva di depan. Jadi mereka kualitasnya luar biasa. Tapi itu dia, kayak apakah uang bakal seinstan itu untuk bikin kualitas satu tim jadi segitu tingginya? Menurut gue enggak. Makanya tuh gue taruh di posisi kelima, karena gue percaya uang itu bukan segalanya di sepak bola gitu loh. Oke, dan kita bakal masuk ke posisi keempat sekarang. Posisi keempat udah. Posisi ke 3 di United. Nah itu, kita bakal bahas United. United ini menurut gue juga bakal jadi salah satu tim yang ada di atas sana. Walaupun mereka main Liga Champions, mereka punya kedalaman squad yang luar biasa bagus. Mereka punya pemain yang bertahan yang benar-benar oke. Eric Bailly sama Lindelof nih kalau diduetin benar-benar bakal luar biasa. Kiper gak usah diragukan lagi, David De Gea. Mereka punya kualitas squad yang sangat-sangat bagus. Dengan datangnya nama Matic, itu bakal bikin Pogba bisa main sedikit di depan dan bisa lebih perannya ke gelandang kreator serangan, bukan lagi gelandang bertahan. Dan ini penting banget menurut gue untuk United. Dan mereka pasti punya Lukaku di depan. Dan rumornya Zlatan bakal tambah kontrak di United atau gimana gue gak ngerti. Kalau misalnya ada Zlatan dan Lukaku, ini bakal mengerikan sih. United bakal benar-benar seru banget. Dan Mourinho pun kayaknya bakal masih mau datangin 1 atau 2 pemain lagi gitu loh di bursa transfer ini. Jadi mereka belum selesai bisa dibilang. Tapi kita bakal tunggu aja sama-sama. Dan kayak untuk United posisi ketiga menurut gue gak masalah sama sekali sih. Kayak Mourinho udah cukup lah 1 musim untuk benar-benar ngerti skuadnya seperti apa. Dan kayak untuk project jangka panjangnya dia untuk mulai terbentuk, ini menurut gue udah cukup sih. Kayak Mourinho itu sengaja bikin project itu jangka panjang gitu, nggak yang instan gitu. Dia benar-benar bikin skuadnya itu menurut gue ada tahap-tahapnya gitu loh. Makanya musim lalu mereka finish di posisi ke-6, dia nyaman-nyaman aja, nggak masalah. Yang penting dari Europa League bisa dapat Liga Champions, nggak masalah gitu. Dan mereka pun bisa jadi salah satu tim Inggris yang ngomong banyak di Champions League musim ini menurut gue sih. Karena mereka punya squad yang bertabur bintang, Galacticos Inggris menurut gue. Oke, jadi ini untuk 2 tim di atas, top 2 dari Premier League mungkin agak sedikit kontroversial. Karena dua-duanya kalau kalian tahu ya udah kelihatan lah 18 tim. Yang gak ada 2 tuh siapa? Ya 2 tim asal London Utara. Jadi gue taruh Arsenal di posisi kedua. Dan untuk juaranya adalah Spurs. Jadi kita mulai dari Arsenal dulu, posisi kedua. Kenapa gue taruh Arsenal setinggi itu dibanding kayak United, Everton, City, Liverpool, Chelsea, yang obviously di bursa transfer lebih bagus daripada Arsenal. Arsenal menurut gue kayak Kolasinac oke banget lah, gratis dari Schalke, salah satu left back terbaik di Eropa. Dan Lacazette gak usah diragukan lagi, striker yang walaupun harganya cukup tinggi, tapi ini bakal langsung kayak instan jadi goal getter Arsenal gitu loh. Dan kenapa Arsenal gue taruh di sini? Murni karena mereka nggak main Liga Champions. Mereka bakal cuma main di Europa League. Dan gue yakin banget Wenger ini tuh tipe pemain Wenger manajer bang. Wenger tuh tipe manajer yang nggak bakal ragu untuk mainin pemain-pemain muda Arsenal di Europa League. Dan menurut gue ini yang bakal bikin mereka bisa fokus 95% ke Premier League. Berbeda dari musim-musim sebelumnya. Mereka harus susah payah di Liga Champions untuk lolos dari grup dan akhirnya dibantai sama Bayern atau Barcelona. Dan mereka bakal kembali ke Premier League kayak udah lelah banget gitu loh pemain utama mereka. Tapi enggak untuk musim ini. Mereka cuma bakal main di Europa League, yang artinya kualitas liganya di bawah. Kualitas tim-tim yang bakal dilawan pun gak sebagus tim-tim di Liga Champions. Dan mereka bakal bisa lebih santai. Rotasi skuadnya pun bisa lebih gila. Sanchez, Ozil bisa aja diseratin di tengah pekan pas main di Europa League. Dan untuk Premier League mereka bakal lebih siap gitu loh. Jadi menurut gue kayak Arsenal bisa banget main di atau bisa banget masuk ke top 2 dari Premier League. Tapi mereka masih belum bisa juara. Dan menurut gue ini bakal jadi musimnya Spurs.
Ya ini yang tadi awal gue bilang sih, kayak ini gue bakal mungkin dihujat-hujat sama kalian karena ya siapa sih yang prediksi Tottenham bakal jadi juara gitu loh. Tapi menurut gue ini sekali lagi yang gue bilang, Tottenham adalah satu-satunya tim besar atau top 6 atau top 7 dari Premier League musim lalu yang gak datengin siapa-siapa sampai sekarang. Tapi justru itu menurut gue, buat sebagian dari orang mungkin itu jadi kelemahan mereka, tapi justru menurut gue itu bakal jadi kelebihan mereka. Mereka bakal punya squad yang sama sejak 4 atau 5 musim lalu yang udah main bareng. Harry Kane, Dele Alli, Eric Dyer, Eriksen, kayak core-nya tuh udah sama intinya, walaupun mereka kehilangan Walker ya di right back, tapi mereka punya Trippier yang menurut gue bisa jadi backup yang bukan backup, bakal jadi pemain utama mereka di right back yang benar-benar bagus banget. Tapi kayak justru kebersamaan itu yang menurut gue bakal bikin mereka bisa jadi juara Premier League. Karena nggak selalu dengan uang atau dengan datangin pemain bagus itu bisa langsung bikin penampilan atau kualitas dari tim ini tuh benar-benar bagus. Karena ini sistemnya ada liga. Mereka tuh yang penting adalah konsistensi gitu loh. Bukan gimana mereka dalam satu pertandingan misalnya City ngebantai Everton 10-0 atau Southampton 15-0 gitu. Nggak penting kayak gitu. Di liga itu menang 1-0 sama 15-0 sama aja. Dalam hal poinnya ya, goal difference beda, tapi poinnya sama 3 poin juga. Bukan berarti lu dengan menang 10-0 bakal dapat poinnya 10. Enggak, ini bukan Emirates Cup, ini Premier League. Jadi menurut gue ini justru yang bikin Spurs bakal bisa jadi juara, karena mereka ini punya squad yang udah itu-itu aja. Mereka udah tahu gimana cara main bareng. Pochettino udah tahu luar dalam lah, Harry Kane istilahnya. Pemenang Golden Boot berturut-turut berapa musim? 2 musim, 3 musim tuh Harry Kane. Jadi ini yang justru bikin gue taruh Spurs di atas. Walaupun gak mudah karena gue fans Arsenal kan. Tapi kayak ya gue mencoba untuk gak sama sekali ngebela Arsenal gitu loh. Dan Arsenal pun gue udah jelasin alasannya kenapa gue taruh di posisi ke atas. Karena mereka di posisi kedua tadi kan. Karena mereka gak main Liga Champions. Dan Spurs menurut gue bakal bisa banget. Tapi satu masalah mereka. Ya masalah mereka itu rotasinya itu. Mereka benar-benar harus korbanin ya Liga Champions. Atau mereka gak bakal bisa sejauh itu di Premier League. Tapi menurut gue ini lebih ke opini gue naruh mereka di posisi ke atas nih. Posisi pertama ini lebih ke apa ya, kayak mereka tuh punya potensi itu gitu loh. Dengan pemain yang udah ngerti satu sama lain segala macem. Dan mereka pun dari musim lalu juga cuma datengin pemain yang gak begitu bagus gitu. Vincent Janssen juga akhirnya cuma jadi backup kan. Tetap Harry Kane jadi striker utama. Dan dengan semakin matangnya Dele Alli, semakin matangnya Eric Dyer, pertahanan mereka kokoh, mereka punya kiper bagus, Hugo Lloris, udah gak usah dibingungin lagi, gila. Mau mikir apa lagi, kayak mereka cuma butuh 11 pemain untuk juarain Premier League kok, istilahnya kayak gitu. Chelsea juga waktu itu menang, cuma pemainnya itu aja kan. Salah satu lagi yang bikin gue taruh Chelsea serendah itu adalah formasi 3 backnya Conte ini udah semakin kebaca. Dan semakin banyak tim yang bisa terapin. Dan semakin banyak dengan cara mereka udah terapin, mereka jadi tahu cara bongkarnya gimana gitu loh. Musim lalu mungkin formasi 3 back bener-bener gila banget nih Chelsea, bisa menang berapa belas pertandingan berturut-turut unbeaten dengan formasi ini. Tapi musim ini menurut gue bakal banyak tim yang pakai formasi 3 back. Udah kelihatan dari FA Community Shield kemarin, Arsenal itu udah copy formasinya Chelsea gitu, 3 back kan. Dan itu bisa bekerja kok. Jadi menurut gue kayak Conte harus mikir ulang sih. Dan Spurs ya itulah, menurut gue ini udah saatnya buat mereka sih. Kayak di saat mereka tekanannya kurang, orang-orang gak bakal expect mereka juara. Karena obviously dibanding tim-tim besar Premier League lainnya, mereka gak beli siapa-siapa kok. Kayak mereka bahkan dianggap mungkin bakal gak dapet zona Eropa atau apa. Tapi justru di situ mereka bakal berkuasa di Premier League. Mereka bakal jadi juara Premier League. Oke, jadi itu adalah prediksi lengkap dari Premier League musim 2017-18 versi gue. Jadi pastinya sekali gue bilang ini cuma opini. Jadi please jangan baper. Untuk fans dari Chelsea khususnya nih, yang gue taruh di posisi ke 7 ya, cukup rendah. Jadi ini sekali lagi cuma opini gue. Dan ya seperti biasa ntar di akhir musim gue bakal coba untuk react atau ngebahas lagi tentang prediksi gue ini. Kita bakal lihat sama-sama gue benar berapa, salah berapa, segala macem. Dan sekarang gue bakal kasih tunjuk kalian. Ini adalah prediksi dari teman-teman kita di CJM FC. Jadi kalian bisa lihat 3 tabel nih masing-masing dari 3 adminnya CJM FC, Doni Saka, Fadil, dan juga Taufik Rizky pastinya. Jadi gue bakal sedikit bahas aja. Untuk Doni Saka, di posisi 4 besarnya The United, City, Chelsea, dan Spurs. Jadi menarik, United jadi juara dan City ada di bawahnya. Dan juara bertahan Chelsea ditaruh sama Doni Saka di posisi ketiga.
Terus ada Spurs di posisi keempat, dan posisi kelima Arsenal, 6 Liverpool, dan 7 Everton. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sama gue sih, kayak tim yang ada di posisi di 7 besarnya ya itu juga, cuman kayak pindah-pindah posisi aja. Dan untuk 3 tim yang degradasi, Doni Saka hampir mirip kayak gue nih. Posisi ke-19 sama 20 sama, Burnley sama Huddersfield, tapi posisi ke-18 nya beda. Gue punya Watford, dia punya Swansea. Oke, dan berikutnya dari Taufik Rizky, untuk juaranya United. Runner up Liverpool, di posisi ketiga ada Chelsea, dan posisi keempat ada Arsenal. Menarik juga, dan City di posisi ke-6. Jadi bahkan ini lebih rendah dari yang gue taruh nih. Dan Spurs di posisi ke-7, oke. Dan untuk 3 tim yang degradasi adalah Huddersfield, West Brom, dan Bournemouth di posisi ke-20. Jadi ini adalah prediksi dari Taufik Rizky. Dan terakhir adalah dari Fadil, memprediksi Manchester City yang bakal jadi juara. Ya benar, City. Di posisi kedua di United, posisi ketiga Chelsea, dan 4 adalah Arsenal. Dan untuk 3 tim yang degradasi, Swansea, Huddersfield, dan Burnley. Lagi-lagi Fadil ini mirip kayak gue. Ada Burnley sama Huddersfield yang bakal degradasi. Jadi untuk pembahasan lebih lengkapnya, atau untuk kayak langsung dari mereka, kayak kenapa mereka taruh City di juara, Fadil segala macam, kalian bisa cek di Instagram CJM FC. Mereka bakal post masing-masing foto dari masing-masing admin untuk prediksi ini, dan mereka bakal tulis di caption untuk pembahasannya gitu loh. Jadi kalian bisa lihat dari sisi mereka prediksinya seperti apa. Dan untuk kalian sendiri, kalau misalnya kalian mau prediksi ya bisa langsung komen di bawah aja, posisi 1-20 bakal seperti apa, atau kalau misalnya mau gampang yang juara siapa, degradasi siapa, gitu-gitu aja. Dan kayak kalian bisa kasih pembahasan, gue bakal lihat, karena gue pengen tahu gitu loh menurut kalian siapa yang bakal jadi juara sih Premier League 2017-18. Jadi ya, ini 31 menit sih, dan gue bener-bener kayak panjang banget ngomong, gak berasa ya, buset dah. Sekali lagi, ini opini gue doang, jadi gue harap kalian mengerti. Dan gue bener-bener gak sabar, karena ini gue bikin prediksinya tuh bener-bener sulit banget. Karena ini ya tim-timnya Premier League tuh yang kayak gue bilang, kayak dengan uang mereka yang sebanyak itu mereka dapat, dan kayak mereka punya jatah hak siar segala macam mereka dapat, belum lagi tim-tim yang lolos ke Liga Champions bakal dapat uang sebanyak itu, kayak bikin liganya tuh semakin kompetitif akhirnya. Dan menurut gue ini ya bakal jadi lebih bagus buat Premier League, karena kalau misalnya liganya bagus, harusnya perwakilan dari liga tersebut bakal bisa berbicara di Eropa. Dan menurut gue Premier League ini udah cukup oke kok. Kualitas pemain-mainnya udah bagus buat musim ini. Tinggal gimana tim-tim yang main di Liga Champions itu berbicara nanti. Tinggal gimana mereka kalau misalnya ketemu model-model kayak Barca, Madrid, Bayern, Juventus tuh gak takut. Dan ya udah lama banget kita gak ngelihat tim Inggris bisa masuk final atau bahkan semifinal dari Liga Champions gitu loh, atau bahkan juara. Jadi gue pun sebagai fans dari Premier League, gue bener-bener pengen tim-tim dari Premier League tuh gak cuman yang kayak 16 besar, quarter final, semifinal, out gitu dari Liga Champions. Gue pengen ngelihat mereka masuk ke final, bahkan juara gitu loh. Dan kayak menurut gue sekarang dengan kualitas pemain-pemainnya seperti ini, karena uang yang mereka dapat luar biasa besar, ini udah saatnya Premier League step up di Eropa. Gak cuman di kandang aja nih, gak cuma jago kandang aja di tim-tim Premier League, harus bisa ngomong di Eropa juga. Jadi ya, itu untuk prediksi lengkap Premier League gue di musim 2017-18 ini. Kalau misalnya kalian mau lihat gue prediksi liga-liga lain, mungkin bisa komen di bawah aja. Untuk misalnya Bundesliga, Serie A, atau La Liga, gue bakal lihat nanti misalnya kayak komennya paling banyak, entah itu La Liga, Serie A, atau Bundesliga, atau bahkan Ligue 1 sekarang, karena Ligue 1 juga sekarang udah mulai kompetitif nih dengan datangnya Neymar ke PSG pastinya. Kalian bisa komen di bawah, ntar gue bakal coba untuk bikin, walaupun mungkin gak bakal sepanjang atau sedetail gue ngebahas Premier League ini, karena Premier League ya dengan bebasnya gue bisa ngeliat, bisa nggak tanpa ngeliat data gue bisa ngomong gitu loh, karena emang gue emang tahu luar dalam klub-klub Premier League gitu. Tapi untuk liga-liga lain mungkin gue bakal sekedar kasih kalian 20 timnya atau 18 untuk Bundesliga, dan gue bakal ngomong sedikit aja tentang mereka, tapi gue bakal tetap prediksi. Jadi ya, itu aja mungkin untuk video ini. Jadi jangan lupa dari comment section di bawah kalian bisa langsung tulis 1-20 prediksi kalian seperti apa, ntar gue bakal lihat. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Let me love you when your heart is tired.